Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat filah rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah muamalah yang dihalalkan. Seperti yang pernah disinggung di dalam muqaddimah mengenai masalah muamalah yang dihalalkan, berbeda halnya dengan muamalah yang diharamkan, bahwa di dalam setiap muamalah yang dihalalkan juga ada syarat-syarat dan juga ada peraturan, ada hukum-hukumnya. Di dalam muamalah yang halal tersebut, insya Allah kita akan membahas mengenai beberapa muamalah yang masuk dalam kategori yang halal. Misalnya kita akan membahas yang sempat saya susun itu 28 pembahasan, yang insya Allah kita akan bahas satu persatu tentunya dengan secara ijmal ya, yang tentunya mengena juga untuk pelajaran kita, tidak terlalu ijmal juga dan tidak terlalu tafsil, minimal mencukupi kebutuhan kita dalam mengikuti pelajaran dalam muamalah yang halal tersebut. Dalam pembahasan ini insya Allah kita akan membahas mengenai masalah bay. Yang kedua mengenai masalah misalnya sewa menyewa. Bay ini jual ya, istilahnya jual beli. Sewa menyewa. Yang selanjutnya hakus syuf'ah. Yang selanjutnya ju'alah. Yang selanjutnya mengenai sarkofliyah. Yang selanjutnya mengenai peminjaman uang. Yang selanjutnya mengenai rahan atau jaminan. Terus hawalah, doman, kafalah. Terus hajar, terus wadi'ah, ariyah, terus misalnya mudharabah, muzara'ah, musaqat, ya kan? Terus misalnya nazar, ahad, qasam, terus sadaqah, hibah, suluh, terus misalnya mengenai masalah wasiat, terus misalnya mengenai masalah muamalah dalam berpakaian, masalah pakaian, terus muamalah mengenai masalah kedokteran. Terus juga beberapa pembahasan-pembahasan yang lainnya secara umum insya Allah kita akan membahasnya. Di dalam pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai masalah yang hubungannya dengan bay' atau jual beli, ya kan? Seperti yang kita ketahui, bay' atau jual beli yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari permasalahan jual beli tersebut. Tentunya di dalam masalah ini kita harus mengetahui ada syarat-syaratnya. Baik itu syarat yang kembali kepada barang dan juga uangnya atau jenis wa iwadnya. Adapun syarat yang kembali kepada orang yang melakukan jual beli tersebut, baik pembeli ataupun penjual. Dan masalahnya kita harus ikuti dalam beberapa ini syarat-syarat tersebut, karena kalau tidak memenuhi syarat menurut hukum Islam akan terjadi hal yang ibaratnya tidak disahkan. Seperti ada beberapa hal syarat yang kembalinya kepada jenis dan juga kembali kepada iwad atau timbal baliknya, atau dalam bahasa lain lah kita misalnya barang dan uang. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat yang pertama adalah miqdar. Yani ketika misalnya barang ya, barang yang akan dibahas, barang yang akan dijual beli tersebut ya, miqdarnya apa atau ukurannya apa? Apakah ukurannya misalnya di timbangan, literan, atau misalnya hitungan, atau misalnya apa? Ini harus jelas. Jadi ukurannya tersebut harus jelas. Kalau timbangan ya harus timbangan. Kalau literan harus literan. Kalau hitungan hitungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qabil litahwil. Artinya bisa dipindah tangankan. Bisa dipindah tangankan maksudnya apa? Ada barang yang dimana tidak bisa dipindah tangankan, misalnya barangnya hilang, barangnya di tempat jauh yang tidak bisa diambil, ya kan? Atau misalnya barangnya di langit, yang ini yang bisa dipindah tangankan. Kecuali kalau misalnya mustari atau misalnya pembeli tersebut bisa mengambilnya misalnya
barangnya di kebun ya jauh, tapi pembeli tersebut bisa mengambilnya misalnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau barangnya tidak bisa diambil atau tidak bisa dipindah tangankan, maka itu tidak bermasalah dalam jual beli tersebut. Ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga adalah musyakhas. Musyakhas yakni apa kekhususannya atau sifat-sifatnya, baik itu untuk barang ataupun untuk uangnya terdefinisikan. Ya, ini musyakhas di sini bisa terdefinisikan. Jadi tidak boleh misalnya dalam barang tersebut misalnya sifatnya itu mubham, ya kan, kekhususannya apa, baik itu uangnya ataupun baik itu barangnya, itu harus musyakhas, atau kekhususan sesuatu itu sang pembeli tertarik untuk membelinya. Oleh sebab itu kekhususan itu harus terdefinisikan di situ. Jangan secara ijmal seperti itu yang tidak jelas seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah misalnya barang atau uang, ya, barang atau uang yang dimana yang akan dijadikan pindah memindah dalam jual beli tersebut itu tidak adanya hak orang lain. Kalau adanya hak orang lain, misalnya dalam rahan atau murtahin, ya, misalnya dalam jaminan barang, misalnya dijamin untuk dia menjual mengambil meminjam uang kepada seseorang, terus dijamin misalnya sebuah barang kepada orang tersebut, misalnya televisi. Nah, televisi itu masih ada haknya orang yang memberikan jaminan tersebut, yakni televisi tersebut. Maka seorang yang diberikan jaminan tersebut, ya, orang yang menerima televisi tersebut sebagai jaminan, itu tidak bisa menjual kepada pihak yang lain karena masih ada hak orang lain. Itu sebuah contoh. Jadi tidak adanya bagian hak orang lain dalam barang tersebut, atau uang juga bisa. Itu yang keempat tentunya. Yang kelima, secara ihtiyat, ya, ihtiyat wajib di sini, bahwa barang yang akan dijual tersebut berupa jenis atau berupa barang yang jelas, sesuatu misalnya handphone, televisi, itu barang, makanya berupa jeans gitu. Tapi kadang juga bisa berupa misalnya berupa manfaat, atau berupa amal pekerjaan, atau berupa hak sesuatu. Ya, ini bisa berupa jasa. Misalnya saya membeli berupa jasa, itu pun bisa. Ataupun hak yang bisa dipindahkan. Gitu, hak yang bisa dipilih seperti misalnya hak tahjir ataupun hak ikhtisas yang insyaallah akan dibahas selanjutnya. Tetapi ada beberapa hak yang tidak bisa dipindahkan seperti hak syuf'ah sama khayar. Misalnya seseorang memiliki khayar, ya, untuk memfasakh jual beli tersebut atau mengimdo atau mensahkan jual beli tersebut, itu biasanya kepada pembeli itu, karena misalnya barangnya seperti yang pernah dibahas di dalam muamalah yang haram. Misalnya ada barangnya, misalnya ada naqis atau ada kekurangan, maka dia punya hak khayar. Hak khayar ini tidak bisa dipindahkan kepada pihak orang lain, gitu. Jadi barang yang bisa dipindahkan, contohnya sesuatu yang bisa dipindahkan, contohnya barang, jasa, hak yang bisa dipindahkan tentunya. Tidak semua hak yang bisa dipindahkan di dalam masalah tersebut. Nah, ini syarat-syarat yang kembalinya kepada barang. Jadi kita perlu ulangi bahwa syarat yang pertama adalah miqdar, yakni ukurannya. Baik itu ukurannya apa? Ukurannya timbangan, ukurannya literan, ukurannya kiloan, atau ukurannya hitungan, tergantung, ya, atau adad. Yang kedua adalah qabil litahwil, artinya bukan barang yang susah untuk dipindah tangankan, ya kan? Kecuali kalau misalnya pembeli mampu untuk mengambilnya, misalnya membeli kambing di ujung hutan misalnya, tapi dia mau mengambilnya, bisa mengambilnya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak mungkin untuk dipindah tangankan, maka itu menjadi bermasalah dalam masalah ini. Yang ketiga adalah musyakhas,
artinya terdefinisikan lah, artinya tersebutkan atau terbayangkan kekhususannya di dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis ya, dan iwadnya atau misalnya uangnya, dalam masalah ini tidak ada haknya dari pihak orang lain, ya kan? Jadi pihaknya dia sendiri. Dan yang selanjutnya ada ihtiyat wajib, yang bisa dipindahkan itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa hak, tapi bukan berupa hak yang tidak bisa dipindahkan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai masalah jual beli, yang khususnya mungkin kita akan bahas mengenai masalah syarat-syarat yang berhubungan dengan penjual atau pembeli. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.